Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya G. Amanda dengan NIM 2314070054. Saya dari Prodi PGMI kelas B UIN Imam Bonjol Padang. Saya dari kelompok 4 dengan judul materi Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada poin C dan pada poin D. Pada poin C membahas tentang macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum merupakan pedoman dasar yang harus diperhatikan agar kurikulum yang dikembangkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan relevan. Dalam kajian tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, Peter F. dan Olivia mengemukakan bahwa ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada data empiris atau imperial data, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Contohnya, penelitian tentang metode pembelajaran yang berhasil meningkatkan pembelajaran siswa. Yang kedua, ada data eksperimen, yaitu temuan hasil penelitian yang valid dan reliable sebagai dasar pengembangan. Contohnya, eksperimen tentang penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada kebiasaan yang hidup di masyarakat atau folklore, yaitu nilai adat, tradisi yang terbukti efektif dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, kebiasaan gotong royong yang diajarkan untuk membangun sikap sosial siswa. Yang keempat, ada akal sehat atau common sense, yaitu perkembangan logis dan pemikiran umum yang berlaku luas. Contohnya, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memberikan kesempatan belajar pada semua siswa. Sedangkan, menurut Sukma Dinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum dan Praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum diantaranya. Yang pertama, ada kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan dengan persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan. Yang kedua, budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga, ada tahta nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya pada poin D, yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu yang pertama, anggapan utuh atau menyeluruh atau whole trust, diartikan sebagai fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh atau telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga dibuat generalisasi dan mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ada anggapan kebenaran parsial atau partial truths, yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan karena masih dianggap baik dan bermanfaat. Yang ketiga, ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pemikiran atau hipotesis, yaitu asumsi atau prinsip yang bersifat masih dalam kesimpulan yang sementara dan muncul dari pemikiran akal sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.